Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada Romo Ramani yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, dan khususnya siswa-siswi sekolah Dharma Widya yang saya banggakan. Pertama-tama terimalah salam dalam Dhamma, terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Senang dan bahagia sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini di pertemuan Dhamma Kelas yang sudah kesekian kalinya kita lakukan via daring di tengah situasi pandemi COVID-19. Namun kita upayakan agar Dhamma Kelas tetap terus berlanjut, agar spiritual tetap terus dapat dikembangkan, dan tentunya kelak akan membawa berkah dan kebahagiaan bagi sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Dan dengan bangga saya bisa menyebutkan bahwa Dhamma Kelas Dharma Widya konsisten dalam belajar dan semangat di dalam Dhamma. Begitu luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Siswa-siswi sekolah Dharma Widya, saya mengapresiasi sekali Anda yang saat ini menyaksikan tayangan video kali ini telah menyisihkan waktunya turut berpartisipasi dalam Dhamma Kelas daring sekolah Dharma Widya. Mudah-mudahan pembahasan kita kelak akan membawa manfaat dan berkah bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, Dhamma Kelas Dharma Widya dengan saya sendiri, Piawadi, sebagai Kepala Bidang Agama Buddha di Sekolah Dharma Widya, akan menyampaikan sedikit pengetahuan, sharing dengan teman-teman semua tentang lambang atau simbol penghormatan dalam agama Buddha. Khususnya di sini seperti yang Anda semua perhatikan dan Anda lihat dari layar gadget Anda masing-masing, kita semua berada di pelataran atau di halaman dari Sekolah Dharma Widya, yang mana persis di belakang saya terdapat jelas sebuah ikon Buddhism yang begitu luar biasa, yang kita biasa kenal dan kita sebut dengan pohon Bodhi. Sahabat-sahabatku sekalian, salah satu lambang yang saat ini kita sama-sama saksikan memiliki begitu banyak cerita, memiliki begitu banyak makna yang begitu luar biasa. Mengapa disebut pohon Bodhi? Bodhi adalah pencerahan. Bahwa semua yang kita ketahui, pohon Bodhi atau pohon yang ada di belakang saya ini merupakan sebuah ikon di mana 2500 tahun yang lalu kira-kira, ketika saat itu Sang Buddha Petapa Gautama maksud saya masih berusaha untuk mencapai kebudahan, beliau betapa selama 6 tahun lamanya berjuang mencari obat sakit tua, lahir dan mati. Dan akhirnya pada tahun 588 sebelum Masehi, tepatnya di Buddha Gaya, di bawah pohon Bodhi yang agung, beliau mencapai Samyak Sambodhi, pencerahan yang tiada duanya, menjadi seorang sama Sambuddha saat itu. Dunia bergetar, bumi terguncang, alam semesta menyambut dengan penuh sukacita. Tanaman-tanaman bertumbuh begitu luar biasa indahnya, menyambut pencapaian kebudahan dari seorang Petapa Gautama. Dan kembali lagi sahabatku sekalian, pohon Bodhi merupakan sebuah ikon yang sangat dihormati oleh umat Buddha di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Terutama sebagai informasi tambahan, di Sri Lanka, sahabatku sekalian, saking ikoniknya pohon Bodhi ini, tepatnya di negara Sri Lanka, hampir semua wihara yang ada di sana pasti memiliki yang namanya pohon Bodhi di halamannya masing-masing. Karena masyarakat di sana terbiasa menghormati pohon Bodhi, menjadi salah satu penggambaran, menjadi salah satu simbol penghormatan kepada Guru Agung Sang Buddha Gautama. Dan sahabat-sahabatku sekalian, begitu luar biasa berkesannya dan bersejarahnya pohon ini, maka digambarkan dalam Kalinga Bodhijataka. Saat itu Bante Ananda, teman-teman sekalian, di Wihara Jetawana, pada saat itu
beliau memiliki sebuah benih pohon Bodhi dari Buddhagaya tentunya, yang ditanam di pelataran Wihara Jetawana. Dan luar biasanya apa? Beliau menempatkan pohon Bodhi itu sebagai objek penghormatan ketika saat itu Sang Buddha tidak ada di wihara. Artinya ketika banyak umat datang, ketika banyak yang mengunjungi, ketika Sang Buddha kebetulan tidak berada di tempat, maksud saya, pohon Bodhi dilambangkan sebagai penghormatan yang mewakili Buddha saat itu. Sungguh luar biasa. Sudah ada sejak dahulu kala hingga saat ini penghormatan kepada pohon Bodhi masih terus dilakukan oleh berbagai kalangan Buddhis, oleh berbagai negara-negara di belahan dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, bahkan kembali lagi kalau kita lihat di Sri Lanka, di sana pun banyak ditemukan tempat-tempat yang memang dibangun khusus. Sebuah bangunan yang khusus dibangun untuk melindungi pohon Bodhi atau disebut Bodhigara di sana. Begitu banyak, ada sekitar 30 sekian yang ditemukan, dan itu sudah dari abad-abad entah kapan, itu sangat tua sekali. Jadi memang sejak dulu di Sri Lanka sana sangat pekat penghormatan kepada pohon Bodhi. Dan di berbagai kitab komentar sahabat sekalian, disebutkan bahwa setelah Sang Buddha mencapai, setelah Petapa Gotama maksud saya, mencapai kesempurnaan menjadi seorang Buddha, apa yang beliau tunjukkan saat itu sebagai bentuk penghormatan? Beliau memandang pohon Bodhi tanpa berkedip selama 7 hari lamanya. Saking beliau menghormati saat itu, bahwa tempat inilah, pohon inilah yang kita kenal sekarang dengan istilah pohon Bodhi, adalah sebuah tempat di mana perjuangan seorang Petapa Gautama menemukan atau memutar kembali roda Dhamma, mendapatkan sebuah pencerahan bagaimana menghentikan pola kehidupan sakit, tua, dan mati. Yang tentunya di mana ada kelahiran kelak akan bertemu pada kematian. Menghentikan roda kehidupan seperti itu disebut dengan memutar roda Dhamma pada suatu itu. Nah, inilah sebuah ikon yang sungguh luar biasa. Nah, sebelum kita jauh lebih lanjut sahabatku sekalian, siswa-siswi sekolah Dharma Widya, patut bersyukur dan berbanggalah kita. Karena kita merupakan salah satu sekolah Buddhis yang memiliki pohon Bodhi sebagai ikon yang mungkin pertama kali dilihat. Ketika orang akan datang, ketika orang akan masuk ke lingkungan sekolah, apa yang mereka lihat adalah sebuah pohon Bodhi. Walaupun mungkin ini bukan pohon Bodhi yang persis seperti di Buddhagaya, teman-teman sekalian. Ya, bukan seperti pohon Bodhi yang di Buddhagaya atau bukan benih asli dari sana. Tapi paling tidak merupakan kebanggaan sekali lagi dan patut kita syukuri bahwa kita memiliki sebuah pohon yang dihormati dan menjadi salah satu lambang penghormatan oleh seluruh umat Buddha di dunia. Nah, begitu berkesan, bahkan perlu kita ketahui pula, pohon Bodhi, khususnya yang di Buddhagaya saat itu, adalah salah satu hal yang lahir bersamaan. Bersamaan dengan kelahiran siapa? Kelahiran dari seorang Pangeran Siddhartha. Saat itu pohon Bodhi di Buddhagaya tumbuh bersamaan di hari dan momen yang sama. Begitu menakjubkan sahabat-sahabatku sekalian. Bahkan saking dihormatinya teman-teman sekalian, pada zaman Raja Asoka ada kisah seorang permaisuri yang bernama Ratu Tisaraka. Beliau adalah permaisuri yang sangat dicintai oleh Raja Asoka. Namun terjadi kecemburuan oleh ratu. Mengapa ratu cemburu? Karena ternyata pada saat itu saking hormatnya Raja Asoka kepada agama Buddha, kepada ajaran Buddha, beliau menghabiskan banyak waktunya, begitu banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan penghormatan yang dilakukan saat itu di pohon Bodhi, tepatnya di Buddhagaya saat itu. Namun sang ratu sangat terusik dengan ini. Akhirnya apa yang dilakukan? Beliau meracuni pohon ini. Maka tepat di usia 272 tahun, pohon Bodhi asli di Buddhagaya yang saat itu pohon yang sama di mana seorang Petapa Gautama mencapai kesempurnaan, saat itu mati. Sekitar 272 tahun usianya. Namun sang raja saat itu tidak tinggal diam. Raja Asoka menyiramkan kembali sebuah susu dengan pengharapan bahwa pohon ini akan kembali tumbuh. Dan apa yang terjadi? Tunas baru dari pohon Bodhi itu muncul. Dan ketika Anda semua nanti ada kesempatan berdamayatra ke India, khususnya ke Buddhagaya,
teman-teman akan melihat sebuah pohon Bodhi di sana adalah tunas baru, atau kita bisa sebut keturunan asli saat itu dari pohon Bodhi utama, yang memang pohon di mana ketika itu tahun 588 sebelum Masehi, seorang petapa Gautama mencapai kesempurnaannya. Maka oleh sebab itu teman-teman sekalian, dalam syair-syair yang bisa kita lakukan ketika memberikan penghormatan kepada pohon Bodhi, ada sebuah syair Pali yang mungkin bisa saya bacakan. Teman-teman sekalian bisa menyimak syair Pali ini berikut dengan maknanya yang sungguh mendalam. Bunyinya kira-kira seperti ini. Yasa mule nisinowa, sabari wijayang aka, pato sabanut hani sata, wande tang bati padapang, ime ete mahabodhi, loka natena pujita, ahang pite namasami, bodhi raja namatume. Yang berarti adalah duduk di akarnya, sang guru mengatasi semua musuh. Menjadi maha mengetahui, kepada pohon Bodhi aku memuja. Pohon Bodhi itu dipuja oleh pelindung dunia atau para Buddha. Demikian juga saya memujamu. Hormatku padamu, oh Bodhi Raja. Demikianlah syair Pali berikut maknanya sahabatku sekalian, sebagai bentuk penghormatan kita kepada pohon Bodhi. Ingat, ini adalah merupakan sebuah lambang penghormatan yang memvisualisasikan bahwa ini adalah tempat di mana sang guru mencapai kesempurnaan. Bukan tempat untuk meminta hal-hal yang aneh, bukan tempat untuk melakukan pandangan-pandangan salah, tapi murni sebagai penghormatan kita sebagai umat Buddha kepada pohon Bodhi, yaitu kepada Sang Tathagata Guru Agung Sang Buddha Gautama, sebagai tempat mencapai kesempurnaan. Demikianlah sahabat sekalian, mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan terimalah kembali salam dalam Dhamma. Selamat pagi, terpujilah para Buddha. Namo Buddhaya.